Zikri gak akan yang namanya olahraga ya, olahraga selain silat. Jadi kalau Zikri gak silat berarti Zikri gak olahraga gitu. Jadi aku gimana caranya aku buktiin, aku beli kata-kata dia dengan tunjukin prestasi aku, dan akhirnya ketika aku udah bawa perak dan dia lihat, terus dianya diem aja gitu. Dan ini senjata yang nanti mau aku pakai ya guys, ini golok kan. Nah kayak gini. Halo Sobat Polban, di sini kita perwakilan dari cabur pencaksilat yang bakal ngewakilin Porseni ke-13 di Banjarmasin ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikri, perwakilan dari kelas tanding B Putra. Ada juga rekan saya di tanding namanya Arifin, itu kelas C Putra, dan Teh Rena itu mewakili kelas B Putri. Boleh dilanjut buat yang seni. Halo Sobat Polban, kenalin nama aku Siva, aku dari Prodi Teknik Konservasi Energi. Aku nanti di Porseni itu turun di nomor tunggal putri. Terus ada rekan aku juga nih tunggal putranya yang nggak bisa hadir sekarang, itu ada Randy gitu. Oh iya, sempet kelupaan. Di kelas tanding putri, kelas A itu ada Terifdah juga, yang bakal wakili kita di Porseni Banjarmasin nanti. Oke, kenapa suka silat? Ini ada cerita menarik dari aku. Awalnya tuh aku nggak mau mengakui kalau aku tuh anak silat. Kenapa? Karena dulu aku ikut silat pertama kali pada saat SMP, ikut ekskul di sekolah gitu. Terus namanya itu Taji Malela, perguruan silat aku tuh. Jadi aku hanya mengakui Taji, bukan silatnya. Tapi lama-kelamaan ya gitu, lama-kelamaan aku nerima kalau aku tuh anak silat. Dan mulai mencintai silat karena silat itu bela diri yang beda gitu sama yang lainnya. Terus emang pada awalnya tuh aku nggak dibolehin sama orang tua, tapi ketika aku bisa membuktikannya, baru diizinin gitu. Kalau kamu gimana, Ci? Kalau aku ya jadi punya cerita. Kenapa Zikri bisa suka silat? Waktu dari kecil itu, Zikri itu punya penyakit asma. Itu udah dari kecil sekitar 8 bulan. Di situ Zikri menjalani kehidupan sehari-hari. Waktu SD itu lumayan cukup tricky gitu ya menghadapi asmanya itu. Kalau kambuh itu kayak susah banget gitu ya buat ngontrolnya. Nah di situ dokter nyaranin buat olahraga. Nah Zikri bingung nih olahraga apa gitu yang Zikri sukai. Soalnya emang benar-benar gak mikirin apa-apa gitu ya selain akademik. Waktu di SD emang kayak cuek banget gitu sama semua apalah pokoknya. Nah kebetulan waktu di SD itu ada kayak pencaksilat gitu nih sebagai pelajaran mulok. Nah di situ tuh Zikri coba ikut pencaksilatnya dan ikut ekskulnya. Di situ Zikri lumayan tertarik di situ di pencaksilat. Jadi pencaksilat itu sebagai olahraga Zikri gitu. Nah, sejak masuk SMP, udah di SMP, Zikri coba fokusin di silat. Alhamdulillah Zikri punya bakat di situ dan dapat prestasi dari situ mulai pas SMP. Nah, dari situ alhamdulillah gitu kepake sampai sekarang, dan emang bangga gitu kalau Zikri olahraga dan ya bisa jadi atlet gitu dari punya prestasi di sini gitu di silat. Fakta aja ya, fakta Zikri gak akan pernah olahraga selain silat. Bahkan itu bisa disebut kalau misalnya disuruh jogging walaupun gak ada jadwal ataupun apapun dari silat, itu Zikri gak akan yang namanya olahraga ya, olahraga selain silat. Jadi kalau Zikri gak silat berarti Zikri gak olahraga gitu. Prestasi yang pernah dicapai, buat Zikri sendiri ya prestasi yang paling berkenan dulu aja. Zikri itu sebenarnya lebih fokus di tanding, tapi Zikri pernah punya prestasi di TGR tunggal. Di seninya itu pernah dapat juara 3 O2SN tingkat daerah tunggal. Itu emang juara 3, cuman itu yang paling berkesan karena pertama kalinya gitu Zikri untuk ikutan lomba-lomba yang berbau seni gitu. Nah untuk prestasi yang tertingginya itu Zikri pernah ikutan di kejuaraan Banten International Championship, yaitu di Banten di Soreang, juara kedua setingkat internasional. Itu sih cukup. Kalau dari Teteh sendiri apa aja? Kalau
kompetisi-kompetisi yang pernah aku ikutin sebenarnya nggak banyak ya teman-teman. Paling O2SN, SMP, SMA itu aku ikut. Terus juga aku pernah juara 1 Popilda, itu tingkat Jawa Barat, terus ke Popda. Nah ini yang ingin aku angkat di sini adalah cerita ketika aku Popda. Aku juara 2 tingkat provinsi kan Popda itu. Walaupun aku nggak juara 1, tapi kenapa itu sangat berkesan dan sangat akan aku ingat terus momennya. Karena ketika sudah prosesnya panjang gitu kan, 1 tahun kita latihan fisik, teknik dan lain-lain. Di samping itu juga kita dapat tekanan yang benar-benar besar, entah itu dari luar dan khususnya waktu itu ada kakak kelas aku yang ngomong kalian itu nggak akan pernah juara gitu. Dan itu benar-benar selalu aku ingat, kalian itu nggak akan pernah juara. Tapi aku nggak mau kata-kata itu jadi kenyataan gitu. Jadi aku gimana caranya aku buktiin, aku beli kata-kata dia dengan tunjukin prestasi aku. Dan akhirnya ketika aku udah bawa perak dan dia lihat, terus dianya diem aja gitu. Dan aku ngerasa bukan dendam tapi ngerasa puas dengan aku tuh bisa gitu. Kalau aku kayak gitu. Terus selain itu kemarin aku ikut BK Porda juga. Terus kalau prestasi yang di nasional itu aku pernah ikut Pakubumi Open sama Hanipan YK Championship. Cuman kalau yang untuk berkesan itu yang Popda tadi itu. Nomor pertandingan yang ada di silat ya apa aja? Nah, jadi silat itu terbagi menjadi 2 sebenarnya, 2 cakupan besar. Yang pertama itu ada tanding. Nanti kelas tandingnya dibagi-bagi lagi, nanti mungkin Jikri yang jelasin. Terus ada juga TGR. TGR itu apa sih? TGR itu tunggal, ganda, dan regu. Untuk semua nomor pertandingan ini aku udah pernah coba kecuali ganda karena aku nggak dapetin partner yang pas gitu buat ganda. Nah, di sini mungkin aku akan jelasin lebih detailnya tentang tunggal karena nanti aku akan turun di nomor tunggal putri. Jadi tunggal putri ini jurus baku IPSI ada terdiri dari jurus tangan kosong, ada 7 jurus, ada golok dan tongkat. Untuk golok ada 3 jurus dan untuk tongkat ada 4 jurus. Jurus pembukaan. Tapi nanti total jurus semuanya itu ada 100 jurus yang dilakukan dalam waktu 3 menit. Nah, di sini aku menunjukin nih senjata yang nanti mau aku pakai ya, guys. Ini golok kan. Nah, kayak gini. Jangan ngerasa serem. Terus cara aku latihan itu emang agak sulit untuk pemakaian senjata karena kita harus nahan tenaganya di titik ujung ini. Kalau TGR dan titik ujung, kayak harus nahan sampai ini tuh berhenti. Dan ini perlu latihan. Terus di sini juga aku menunjukin tongkat, tapi aku nggak akan mainin ya, cuma nunjukin aja gitu. Kalau tanding gimana, Jik? Yang tadi kan udah dijelasin ya dari seninya sedikit. Nah, jadi kalau secara umumnya kan ada seni dan tanding. Nah, kalau di tanding itu cakupannya berarti sesuai dengan berat badan. Dan contohnya kayak Zikri nanti di Porseni turun di kelas B tanding putra, kelas B itu sekitar 50 sampai 55 kg. Nah, untuk apa ya? Aspek penilaiannya sendiri dari tanding itu kayak apa ya? Sparring gitu ya. Kayak sparring nanti kayak diadu gitu ya sama lawan yang bakal kalian lawan. Nah, itu tuh yang dilihatnya itu dari tendangan masuknya kalian ke body protector. Jadi nanti kalian tanding itu kita pakai pelindung yang namanya body protector. Nah, itu tuh yang masuk, tendangan kita masuk dikasih poin dan nilai seterusnya. Jadi kayak gitu cukup. Terus juga di tanding itu ada teknik lainnya juga ya, Ji, kayak guntingan. Ya, jadi di kita itu silat kenapa bisa, mungkin di silat pernah ada ya dengar silat mungkin bela diri yang mematikan. Kenapa? Karena kita belajar semua aspek di sini. Jadi dari bantingan, guntingan, bahkan bantingan sampai ada yang pernah ya sampai ada yang patah tulang juga, bahkan ya yang jatuh duluan itu kepala. Nah, itu yang sangat berbahaya sih gitu kalau misalnya di pertandingan. Makanya ada batasannya juga kalau di pertandingan. Nah, tadi juga kan sempat disinggung nih dari seni. Sebenarnya di silat juga itu pada umumnya seni sama seni sama tanding. Tapi ada juga di tradisionalnya silat. Nah, tradisionalnya silat itu tuh biasa difokuskan di seni ya teh. Nah, ya disebutnya itu biasanya ibing sih ya, ibing pencak silat. Beda lagi. Kan itu PPSI. Itu PPSI. PPSI itu lebih ke yang diiringi oleh musik. Berbicara tentang lawan terberat ya.
Sebenarnya kalau lawan aslinya ada gitu, tapi kalau bagi aku sendiri tuh lawan terberat adalah diri sendiri. Ya. Kenapa? Karena pelatih itu suka bilang kayak gini, kenapa kamu harus takut dengan lawan kamu? Karena dia makan nasi, kamu juga makan nasi. Dia latihan, kamu juga latihan. Kamu itu akan takut ya ketika kamu tidak latihan. Jadi sama-sama kalau proses itu udah jalanin, ya kenapa harus takut sama lawan kamu? Jadi kenapa lawan terberat adalah diri sendiri? Justru rasa malas untuk latihan, selain rasa malas tuh rasa ketakutan yang emang dirasakan oleh diri sendiri, itu adalah suatu penghalang terbesar. Kalau kata Pak Tommy tadi itu belenggu dalam diri dan pikiran. Jadi itu yang agak susah gitu untuk melawannya. Jadi kalau berbicara tentang lawan terberat ya adalah diri sendiri. Gitu. Kalau kamu gimana, Jik? Sama sih, kalau disebut lawan terberat ya diri sendiri, karena bisa disebut saya orangnya pemalas. Iya, udah sih cukup. Pernah jenuh gak gitu ya di silat? Pernah, jawabannya pernah. Jenuh pas SMA tingkat akhir, mau udah lulus dari SMA ya. Di situ udah jenuh sih, kayak udahlah gak mau silat-silat lagi, bahkan udah vakum gitu ya dari silat. Nah bahkan masuk Polban ke sini tujuannya ya udah fokus akademik aja ya teh gitu, fokus akademik aja gitu. Tiba-tiba ada temen cina ikutlah Porseni, cina ikut coba daftar, ya udah daftar cobain doang sih cina. Terus ada seleksinya juga ya keterima, alhamdulillah. Ya udah jalanin dulu aja yang sekarang sih. Sebenarnya walaupun ada kata jenuh gitu ya di sini, cuman Zikri tujuannya kan untuk membanggakan Polban juga ya, membawa nama baik Polban. Jadi Zikri diusahakan gitu. Bahkan jenuh, yang asalnya jenuh, Zikri sekarang lumayan semangat banget gitu buat ikut ajang Porseni ini gitu. Kalau aku sih aku tuh selalu punya fasenya tuh gini, jadi nggak kayak kamu kalau misalkan jenuhnya itu pas SMA nggak gitu, tapi setiap event itu kan biasanya kalau Popwil ke Popda, Bikaporda ke Porda, kan itu event yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lolos, kita lanjut terus sampai ke PON nanti ya, amin. Itu jaraknya itu jauh, jadi satu tahun. Nah selama 1 tahun itu kita tuh di TC, ada TC-nya gitu, dan itu emang lama kelamaan cukup jenuh, kayak latihan hampir setiap hari, latihan lagi. Kemarin pun selama persiapan Porseni ini tuh aku pernah ngerasa jenuhnya teh kayak latihan setiap hari, capek, tapi aku selalu membatasinya dengan cara oke, kamu mau jenuh, mau nonton atau apapun bebas, terserah kamu, tapi waktunya 2 hari misal kayak gitu. Nah setelah itu mencoba untuk membangun mindset kalau oke, jenuh kamu cukup sampai sini, nanti di hari ini kamu harus fokus lagi latihan, membangun semangat, kejar apa yang kamu mau, buktiin ke orang-orang gitu kalau kamu tuh bisa. Jadi jenuhnya itu selalu ada berfase, tapi aku selalu nyemangatin diri aku buat bangkit lagi gitu. Persiapan Porseni udah apa aja sampai sekarang. Yang pertama sih kita latihan ya, latihan rutin waktu sekarang udah deket-deket, bahkan ya hamin seminggu udah Porseni. Kita sebelumnya itu juga udah ada jadwal latihan di sini di Polban. Di hari Senin sekitar 3 kali seminggu ya. Nah tapi kita di luar jadwal itu juga kita udah persiapan latihan di luar di Gor Pajajaran sekitar di mengisi waktu-waktu kosong yang 3 atau 4 kali ya 3-4 kali mengisi waktu kosong kita agak latihan di kampus gitu. Jadi hampir setiap hari ya kita latihan teh. Ya. Tapi memang jadwal kita tiap hari, tapi kita juga ada restnya sih, seminggu sekali minimal tuh ada rest gitu, karena biar menjaga kondisi tubuh juga. Terus selain dari kita TC di tempat latihan yang tadi itu, kita juga latihan mandiri di rumah. Jadi kita ada dikasih program gitu sama pelatih yang harus kita lakuin masing-masing di rumah gitu. Programnya sih beda-beda ya tiap orang gitu sih. Nah Sobat Polban, itu sedikit sharing-sharing dari kita ya. Terus nanti tanggal 13 Juli kita akan berangkat ke Banjarmasin dengan delegasi lainnya. Oleh karena itu, nah kita minta dukungannya nih dari sobat-sobat Polban buat ngedukung kita nih. Minta doanya agar kita dari kontingen Polban bisa selamat di perjalanan, bisa mendapatkan capaian
emas gitu ya, Harus emas gitu ya, kita harus emas di pertandingan porseni nanti, dan semoga kita dari cabur pencak silat bisa memberikan yang terbaik Amin. kepada kampus Politeknik Negeri Bandung ini Amin. ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.